Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu mohon maaf sebelumnya, saya mahasiswa dari Universitas Mata Uang Banten. Iya. Di sini saya mempunyai tugas ya, untuk mewawancarai Ibu selaku pelaku usaha yang ada di Labuan ini. Nah, sebelumnya tujuan dari wawancara ini saya ingin memenuhi daripada tugas saya ya, MK-nya itu ekosistem halal ya. Yang mana dosen pengampunya itu bernama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zain MP. Baik, sebelumnya saya meminta izin, saya meminta waktunya sebentar kepada Ibu ya. Terkait wawancara ini, saya mempunyai tema ya, yang diberikan dosen itu mengenai implementasi sertifikat halal dalam mendukung ekosistem halal di Indonesia. Ya. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan sedikit memaparkan dulu ya terkait definisi dari ekosistem halal tersebut. Ya. Definisi ekosistem halal ini meliputi jaringan bisnis, institusi, lembaga pemerintah maupun non pemerintah ya, yang dimana di dalamnya itu terdapat 5 sektor gitu. Yang pertama itu dari ekosistem halal meliputi barang, jasa, infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga dukungan dari pemerintah. Yang kedua itu merupakan komponen-komponen Bu ya, komponen-komponen dari ekosistem halal. Nah, yang pertama ini meliputi dari lembaga sertifikat halal, yang kedua standar dan juga pedoman sertifikat halal, yang ketiga asosiasi industri halal, yang keempat itu rental pasokan halal ya, yang kelima pasar dan juga pengecer halal, yang keenam pariwisata dan juga perhotelan halal, yang ketujuh sumber daya manusia, yang kedelapan dukungan dari pemerintah. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat peran penting daripada sertifikat halal tersebut ya. Peran pentingnya itu apa? Nah, di sini saya sudah merangkum dari berbagai referensi gitu, yang mana peran sertifikat halal ini di dalam negara kita khususnya di Indonesia ya, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terutamanya ya, ataupun pelanggan gitu. Nah, dapat juga meningkatkan dari daya saing ya, sehingga dengan adanya sertifikat halal tersebut kita bisa lebih mumpuni gitu daripada bisnis kita untuk melakukan usaha. Selanjutnya juga dari akses pasar global. Nah, di sini ada juga yang lebih utama. Yang pertama itu memastikan produk tersebut ini memenuhi standar halal apa tidak gitu, baik dari barangnya ataupun jasa yang mereka kelola gitu ya. Yang kedua ini membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya membantu industri halal ya, baik dari berupa makanan ataupun minuman. Nah, di mana mereka sebagai pelaku usaha ini bisa memperoleh sertifikat halal ini dan bisa mengaksesnya ke pasar global gitu. Nah, selanjutnya untuk membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen juga. Nah, baik, langsung saja ya Bu ya. Saya di sini mempunyai beberapa poin penting yang dapat saya pertanyakan ke Ibu ya selaku pelaku usaha. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan, di sini saya akan menjelaskan profil singkat terkait pelaku usaha yang saya kunjungi sekarang ini. Baik, Ibu bernama siapa? Yati Rohmayati. Ibu Yati ya. Nah, usia beliau itu 40 tahun. Nah, di Labuan ini beliau ini berjualan contohnya itu seperti makanan, yaitu donat lumer atau donat yang berisikan coklat lumer gitu, dan juga berbagai jenis makanan lainnya ya. Nah, tempat jualan ataupun tempat usahanya itu beliau berjualan di depan rumahnya, yaitu di lokasi kediamannya gitu ya. Nah, adapun tempat tinggalnya ini berada di Kampung Karangsari ya, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan. Mungkin itu profil singkatnya ya terkait pelaku usaha yang saya kunjungi sekarang. Baik, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama Bu ya. Di sini saya akan menanyakan seperti apa proses yang Ibu tempuh ya untuk mendapatkan sertifikasi halal seperti ini. Nah, ini contohnya Bu ya. Ini contohnya dari sertifikat halal. Nah, yang saya mau tanyakan itu seperti apa proses Ibu ingin mendapatkan sertifikat ini? Langkah-langkahnya ataupun ya perjuangan Ibu ingin mendapatkan sertifikat ini, silakan. Ya, jadi gini ya Neng ya. Kalau ibu mah yang namanya juga penjual daripada makanan ya, atau bisa disebut konsumsi inilah yang layak langsung dimakan gitu. Awal mulanya itu ibu tuh
nyoba-nyoba gitu, nyoba supaya jadi tujuannya itu supaya ibu itu usaha ini benar-benar bisa bisa jadi apa ya bisa jadi apa ya disebut tujuannya Aman itu gitu ya, aman gitu, jadi bisa dibilang terjamin terjamin kehalalannya dari bahannya atau dari ininya pokoknya atau apa aja gitu. Pernah ibu lika-likunya itu ya Neng ya, pernah ibu tuh mencoba untuk apa namanya dia mendatangi sebuah ini gitu ke desa contohnya Neng gitu, jadi buat hasil untuk apa ya supaya ibu tuh punya gitu ya, punya apa sertifikat ini gitu, gimana ya caranya. Pernah ibu berusaha gitu ya, berusaha gitu lika-likunya itu berusaha ingin mendatangi inilah gitu pengurus atau apa gitu, contohnya seperti kantor desa atau apa. Nah itu tuh benar-benar ada ada sedikit kejanggalan gitu Neng, contohnya seperti kejanggalannya itu kayak seperti dipungut biaya gitu dan harus minta ini itu gitu, persyaratannya ini itu dan harus ada administrasi dan segala apa gitu. Nah setelah itu pas kebetulan ibu tuh lagi berjualan nih Neng, udah gitu lagi berjualan, kebetulan itu ibu bertemu sama mahasiswa ya dari Universitas Unma di Sodong itu Neng ya. Nah di situ ibu bertemu sama salah satunya itu jadi ngasih gitu, ngasih itu apa masukan gitu ke ibu-ibu, katanya jualan apa gitu. Coba boleh saya lihat ini dan itu. Nah dari situ ibu banyak ngobrol gitu Neng, sedikit banyaknya ibu curhat gitu kalau ibu ini pedagang inilah gitu, makanan konsumsi inilah gitu. Nah dikasih saran lah sama beliau itu Neng, bahwa katanya ibu bisa apa namanya memperoleh sertifikat halal ini dari kami dan bahkan tidak dipungut biaya. iya tidak dipungut biaya dan beliau itu mau membantu ibu gitu. Ya dari situ ya benar-benar ya ibu bersyukur. Dari awal juga kan ibu tuh benar-benar kepengen ya Neng ya, kepengen ya sangat membutuhkannya gitu. Jadi kan terkait ibu kan jualannya kan dari makanan seperti ini gitu, jadi harus terjamin kehalalannya gitu. Jadi seperti itu Bu ya, langkah ataupun proses Ibu untuk mendapatkan sertifikat halal ini. Artinya Ibu Yati di sini pernah mencoba, beliau itu pernah mendatangi kantor desa gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat halal demi terjaminnya mutu daripada barang yang beliau jual. Mungkin hal seperti itu bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai tantangan ya, tantangan daripada Ibu Yati ingin mendapatkan sertifikat halal tersebut. Baik, jika seperti itu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Bu. Nah, di sini ada yang namanya dampak dari adanya sertifikat halal bagi ibu sendiri ya, ataupun bagi para pelaku usaha yang lain ya. Nah contohnya apakah ibu bisa menjelaskan ataupun memberikan bukti-bukti nyata gitu ya daripada manfaat setelah ibu mempunyai sertifikat halal ini seperti apa sih gitu. Jadi silakan. Ya kalau menurut ibu Maya sangat-sangat bermanfaat sekali ya, dari segi apa namanya kita kan yang namanya penjual ini mah gitu ya, penjual makanan gitu. Jadi kalau misalkan ada ini itu tuh gitu, kalau kita sudah mempunyai sertifikat halal ini, jadi kita udah nggak ragu lagi untuk memasarkannya produk-produk kita itu, entah itu dari makanan atau dari minuman, contohnya seperti itu. Jadi kita nggak ibaratnya nggak takut kalau apapun itu yang kita apa namanya konsumsikan untuk mereka itu lebih bermanfaat gitu, dan ibu juga lebih percaya diri gitu Neng, dari ininya apa namanya dari bener-bener ibu tuh udah punya pegangan gitu dari sertifikat halal ini gitu, sangat-sangat bermanfaat bagi ibu. Lalu selanjutnya di sini kan ada beberapa contoh, artinya contoh daripada dampak yang ibu dapatkan ya dari sertifikat halal ini. Di sini kan ya meskipun posisi ibu kan berjualannya di rumah ya, otomatis kan yang namanya suatu kampung gitu Bu, pelaku usaha kan bukan cuma ibu, artinya ada beberapa orang yang lain juga atau pelaku usaha yang lain gitu yang menjual barang ataupun yang siap saji seperti makanan ataupun minuman ya olahan gitu. Contoh yang ibu dapatkan ataupun manfaat yang ibu dapatkan daripada daya persaingannya itu seperti apa Bu? Apakah ibu bisa lebih unggul daripada mereka?
ibu lebih unggul dikarenakan ada sertifikat halal ini, artinya para konsumen ini lebih terpacu ke barang dagangan ibu apa seperti apa? Kalau menurut ibu ya, dari persaingan kita apa namanya yang namanya berjualan ya gitu ya, kita mah ini aja maksudnya ya gimana ya, ya otodidak aja, berjalan aja gitu. Kita mah nggak terlalu ngerasa seperti apa, cuma ya masyarakat ya yang lebih bisa menilai daripada kita yang jualan itu. Kita contohnya misalkan seseorang ini, oh contohnya penjual apa gitu ya, makanan apa, dan mereka pun ya kita kan nggak tahu gitu ya tujuannya tuh ya apa namanya, mengejar atau tidaknya gitu ke ini ya gitu, ke sertifikat halal ini gitu. Kalau ibu pribadi benar-benar sangat ini ya, sangat apa namanya, bergantung gitu ya, bergantungnya intinya karena ibu tuh mau berusaha gitu ya, jadi supaya ibu tuh berjualan pun gitu nggak terlalu apa, dicap gini gitu Neng ya, dari masalah konsumsi atau apa gitu. Kalau misalkan masalah persaingan mah itu mah ya Sudah menjadi hal yang Allah lumrah alam ya, berjalan aja gitu ya. Ya tapi kan masyarakat itu malah lebih pintar daripada kita gitu. Jadi asumsi masyarakat itu lebih pintar daripada kita. Dan itu pun masalah sertifikat ini menurut ibu tuh untuk menjaga-jaga aja gitu Neng. Takutnya ada suatu saat ada pemeriksaan apalah contohnya gitu. Kalau kita udah mempunyai bukti gitu, sertifikat seperti ini itu ya bakalan berdampak baik ke kitanya gitu, insya Allah gitu Neng. Sangat bersyukur. Baik, itu penjelasan yang ibu paparkan tadi mengenai keseharian ibu ataupun ya implementasi ibu dalam berjualan setelah mendapatkan sertifikat halal ini, ya dampaknya ya seperti itu ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini ada pihak-pihak yang turut mendapatkan manfaat dari adanya sertifikat halal ya. Contohnya nih seperti pelanggan yang setia sama barang jualan yang ibu jual gitu, ataupun komunitas lokal ataupun mitra bisnis yang lainnya nih. Seperti apa Bu? Apakah ada pihak-pihak yang turut mendapatkan manfaat juga? Artinya ketika ibu mendapatkan sertifikat halal di sini, ibu mengalami ataupun mendapatkan manfaat ini otomatis enggak untuk individu dong, Iya. gitu. Jadi bukan buat pribadi ya. Nah, yang ibu rasakan ini seperti apa? Apakah ada kepuasan terkait apa ya, barang yang ibu jual gitu? Jadi konsumen itu ataupun pelanggan itu apakah merespon baik ataupun menilai hal yang positif dikarenakan bisnis yang ibu keluarkan ataupun barang penjualan yang ibu ini ya yang ibu kelola gitu, itu sangat berbeda dengan pelaku usaha yang lain gitu, dikarenakan ibu sangat lebih terjamin dikarenakan mempunyai sertifikat halal ini gitu. Seperti apa Bu? Apakah ada pihak-pihak yang turut mendapatkan manfaatnya juga daripada sertifikat halal ini? Sangat-sangat ada Neng, sangat-sangat ada, bermanfaat sekali, dan mereka pun lebih daripada merespon baik sekali gitu. Sangat ada manfaatnya daripada tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi ininya mah gitu, maksudnya lebih ke apa ya namanya, lebih terinspirasi kemungkinan ya Neng ya, dari mereka juga menilainya ke ibu gitu. Jadi yang memang yang sudah benar-benar nyata berjuangnya buat ini gitu, daripada sertifikat ini gitu, yang benar-benar udah nyata sudah ada gitu. Jadi mereka pun ikut apa namanya ya, ikut terinspirasi gitu. Jadi dari penilaian ibu tuh gitu ya dalam berjualan ini gitu. Baik. Jadi seperti itu Bu ya. Ada beberapa pihak yang ikut mendapatkan manfaat juga Bu ya. Daripada sertifikat halal yang ibu dapatkan ini ya untuk kelangsungan usaha ibu. Baik, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini apakah ada kontribusi dari ibu selaku pelaku usaha ya? Bahwasanya ya di sini tuh ketika ibu mempunyai sertifikat halal ya, otomatis ibu juga dapat mengimplementasikan gitu kepada masyarakat yang lain bahwasannya ibu bisa memaparkan nih ya manfaat dari sertifikat halal itu seperti ini. Artinya kontribusi ini hal apa yang ibu berikan kepada pelaku usaha yang lain ataupun kepada masyarakat daerah setempat maupun lingkup nasional.
lebih ke sharing aja gitu ya Neng ya, kalau ibu mah gitu, lebih ke ngasih apa namanya pemaparan secara langsung gitu, jadi supaya mereka pun lebih eh, bisa mengikuti lagi gitu ya. Nah, namanya juga kan kita sama-sama pedagang ya Neng ya, jadi kita tuh mengikut sertakan kepada mereka gitu, jadi supaya lebih bisa apa ya, iya pokoknya intinya mah lebih supaya mereka itu terinspirasi ke kitanya gitu, jadi kita ngasih aja gitu pemaparan seperti ini seperti itu Lebih ke gitu, sharing. lebih ke sharing gitu ibu, jadi supaya pengalaman ibu ini gitu dan yang sudah ibu dapatin ini gitu, semoga aja mereka juga bisa mengikuti juga gitu ya, jadi ya bermanfaat lah, sangat-sangat bermanfaat sertifikatnya. Baik, eh, jika itu yang ibu paparkan, artinya ibu selaku pelaku usaha di sini juga memberikan kontribusi ya kepada para pelaku usaha yang lain. Nah, artinya dengan cara ibu memberikan sharing ataupun memberikan masukan kepada para pelaku usaha yang lain, artinya itu sudah termasuk kategorinya itu ya ibu memberikan kontribusi juga Ya, gitu kepada ya. masyarakat setempat ataupun kepada para pelaku usaha yang lain juga gitu untuk mendapatkan sertifikat halal ini. Karena dengan banyaknya manfaat yang didapatkan ketika kita mendapatkan sertifikat halal tersebut, akan ya kita selaku para pelaku usaha ataupun para konsumen maupun mitra bisnis yang lainnya sangat dapat memanfaatkan ya ataupun apa ya, kita dapat merasakan ya manfaat dari adanya sertifikat halal tersebut gitu. Nah, baik, selanjutnya kemungkinan cukup itu ya Bu pertanyaan yang dapat saya berikan. Terima kasih juga kepada Ibu Yati atas pemaparannya dan juga penjelasannya ya. Baik, jadi kesimpulannya di sini ya, dapat kita simpulkan dengan adanya sertifikat halal ini ya, sertifikat halal usaha ya, yang dimana mata kuliahnya ini kan terkait ekosistem halal. Ekosistem halal itu kan meliputi 5 unsur ya, dari industri, sumber daya alam, sumber daya manusia ya, lembaga pemerintah maupun kepemerintahan gitu. Di sini kita selaku masyarakat ataupun para individual ya yang mempunyai usaha ataupun mitra bisnis lainnya sangat penting untuk mengutamakan bahwa kita harus mempunyai sertifikat halal usaha ya gitu. Jadi dengan adanya kesadaran kita untuk mempunyai sertifikat halal ini dapat membantu pelaku usaha ya ataupun para UMKM yang ada di sekitar kita maupun lingkup daerah dan nasional juga gitu. Khususnya saya di sini selaku mahasiswa dari Universitas Mataul Anwar Banten, saya memberikan himbauan ataupun ajakan ya kepada seluruh masyarakat ataupun kepada seluruh para pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat halal, ayo segera buat ataupun segera kita proses ya agar usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga terjamin dari mutu kehalalannya, baik dari barang yang beliau kelola ataupun dari bahan-bahan yang beliau jual gitu. Mungkin seperti itu aja ya, dikarenakan tugas yang saya jelaskan ini sudah selesai dan waktu wawancara kepada Ibu Yati juga mungkin udah cukup ya Bu ya. Saya berterima kasih kepada Ibu sebelumnya dikarenakan Ibu sudah membantu saya untuk memenuhi tugas ya daripada MK ekosistem halal di sini ya. Sebelumnya semoga Ibu juga bisa lebih apa ya, terkait pelaku usaha ini bisa lebih memberikan kontribusi yang lebih daripada sharing tersebut gitu ya. Semoga apa yang Ibu paparkan ataupun apa yang Ibu jelaskan kepada para pelaku usaha tersebut bisa mengikuti Ibu juga gitu supaya bisa mendapatkan sertifikat halal usaha ini. Baik, mungkin cukup seperti itu Bu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Revi Revalia, mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.